mana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Pelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun kelas 2 subtema 1 pembelajaran 4. Udin sangat senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak mau bertanya kepada anak-anak, apakah di antara anak-anak ada yang pernah ditolong oleh orang lain atau pernah dipinjami barang oleh orang lain atau teman kalian? Atau diberi sesuatu oleh orang tua kalian? Apakah anak-anak pernah? Nah, jika anak-anak pernah ditolong ataupun diberi sesuatu oleh orang lain, teman misalnya, orang tua kalian misalnya, hendaknya setelah anak-anak menerima bantuan atau pertolongan itu, anak-anak wajib mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkannya itu dengan santun ya anak-anak, karena kita mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak perhatikan percakapan berikut. Ini adalah percakapan antara Udin dan kakaknya yaitu Mutiara ya anak-anak. Sekarang anak-anak simak. Udin berkata, "Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak." Mutiara pun menjawab, "Sama-sama dik." Udin pun berkata lagi, "Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar." Nah, Mutiara menjawab lagi, "Wah, hebat kamu dik." Nah, di sini Udin ingin menjadi seperti kakaknya, yaitu menjadi kutu buku. Ingat ya anak-anak, seperti pembelajaran kita kemarin, kutu buku itu adalah sebuah ungkapan yang dimana artinya gemar membaca atau suka membaca. Bukannya bukunya banyak ada kutunya ya anak-anak, artinya ini hanyalah sebuah ungkapan. Nah anak-anak, kita sudah tahu arti dari ungkapan kutu buku ya. Nah sekarang anak-anak coba buat kalimat dengan ungkapan kutu buku. Nah di sini Bapak kasih contoh, Mutiara mendapat julukan si kutu buku. Itu contoh kalimat yang pertama ya anak-anak. Sekarang contoh kalimat yang kedua, Udin seorang anak yang kutu buku sehingga ia mendapat peringkat 1. Nah ini adalah contoh kalimat yang ada ungkapannya kutu buku ya anak-anak. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat ya anak-anak. Nah sekarang anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini ada kubus puluhan dan kubus satuan ya anak-anak. Kubus puluhannya di sini ada 2. Maka karena dia menempati nilai tempat puluhan, berarti nilainya 20-an. Berarti nilainya 20-an ini kalau ditulis angka atau lambang bilangannya yaitu 20 ya anak-anak. Nah, terus sekarang ditambah dengan 1 kubus satuan. Maka satuan ini ditulis lambang bilangannya yaitu 1. Jadi 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jadi kesimpulannya begini anak-anak. 21 terdiri atas 20-an, 1 satuan. 21 sama dengan 20-an ditambah dengan 1 satuan. Jadi kalau ditulis lambang bilangannya seperti ini. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Jadi 1 ini anak-anak, 1 yang di belakang ini menempati nilai satuan. Angka 2 di depan ini menempati nilai puluhan. Nah, jadi tadi Mutiara sudah membaca buku sampai halaman 121 ya anak-anak. Jadi bentuk panjangnya 121 ini yaitu 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Jadi kesimpulannya seperti ini anak-anak. 121 terdiri atas 1 satuan,
20-an ditambah 1 satuan. Jadi sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Jadi bentuknya seperti ini. Angka 1 yang di belakang ini menempati nilai satuan ya anak-anak. Terus angka 2 menempati nilai puluhan, yaitu nilainya 20. Jadi angka 1 yang di depan ini menempati nilai tempat ratusan, jadi nilainya 100. Jadi kalau digabung semua ini dijumlahkan, maka 100 ditambah 20 ditambah 1, maka nilainya ada 121. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini Bapak mempunyai angka atau bilangan 234. Sekarang kita belajar mengetahui nilai tempat suatu bilangan dulu ya anak-anak. Di sini ada angka 2. 2 ini menempati tempat ratusan. Kita baca dari depan ya anak-anak. Setelah itu di belakang angka 2 ada angka 3. Nah, angka 3 ini menempati tempat puluhan. Setelah itu di belakang angka 3 ini ada angka 4. Nah, angka 4 ini menempati tempat satuan. Jadi kalau ini dibaca 234. Selanjutnya Bapak mempunyai bilangan 500 atau angka 567. Nah, di sini angka 5 di sini mempunyai nilai tempat ratusan. Setelah itu di belakang angka 5 ada angka 6. Angka 6 ini memiliki atau menempati tempat puluhan. Dan terakhir di paling belakang ada angka 7. Angka 7 ini menempati tempat satuan. Jadi kalau dibaca ini 567. Kan anak selanjutnya kita belajar menulis bilangan. Nah, di pembelajaran kita yang kemarin, di pembelajaran 2 dan 3 kita sudah pernah belajar menulis bilangan ya anak. Sekarang kita tinggal hanya mengingat-ingatnya saja. Nah, di sini sekarang Bapak punya 112. Jadi kalau ditulis bilangannya 112 ini 112 bisa dibaca 112. Selanjutnya di sini Bapak punya 438. Jadi kalau kita tulis bilangannya 438. 4 ini menempati nilai ratusan dan 3 ini menempati nilai puluhan dan 8 ini menempati tempat satuan. Jadi kalau dibaca 438. Selanjutnya Bapak punya lagi satu contoh 420. Kalau kita menulis bilangannya 420 atau bisa dibaca 420. Kalau ditulis bilangannya 420. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita belajar membaca bilangan. Nah, di pembelajaran kemarin juga sudah pernah ya anak-anak. Jadi kita tinggal mengulangnya kembali. Nah, di sini Bapak mempunyai bilangan 672 atau 672. Kalau kita baca 672 ini 672. 6 ini mempunyai nilai tempat ratusan, 7 ini mempunyai tempat puluhan, dan 2 ini mempunyai tempat satuan. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya Bapak mempunyai lagi contoh. Di sini Bapak mempunyai bilangan 463. Nah, 463 ini kalau kita baca 463. Selanjutnya lagi satu, Bapak punya bilangan 785. Nah, kalau 785 ini kalau kita baca 585. Di sini angka 7 mempunyai nilai tempat ratusan, dan angka 8 mempunyai tempat puluhan, dan angka 5 mempunyai tempat satuan. Jadi kalau dibaca 785 ini 785. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang selanjutnya anak-anak tuliskan kembali percakapan pada halaman 28. Nah, anak-anak bisa buka lagi buku paketnya ya anak-anak. Di halaman 28 yaitu ada nanti percakapan yang tadi itu
antara Udin dan Mutiara, kemudian lanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan. Nah, ini percakapan yang tadi ya anak-anak di halaman 28. Udin berkata, "Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak." Mutiara pun menjawab, "Sama-sama Udin." Setelah itu Udin lagi berkata, "Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar." Nah, setelah itu Mutiara pun menjawab, "Wah, hebat kamu Udin." Nah, ini adalah percakapan tadi yang di halaman 28 ya anak-anak. Sekarang tugas anak-anak untuk melengkapi ini supaya ada dialognya itu mencantumkan lambang bilangan. Contohnya di sini Bapak punya contoh, Bapak kasih contoh. "Halaman berapa yang menceritakan tentang bintang lapangan, Kak?" tanya Udin. Mutiara pun menjawab, "Halaman 121 Udin." Nah, di sini di dalam percakapan ini sudah mencantumkan lambang bilangan. Nah, nanti anak-anak bisa pelajari dengan teman-temannya untuk berdialog dengan mencantumkan lambang bilangan. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Nah, masihkah ingat anak-anak dengan lagu Peramah dan Sopan? Di pembelajaran kita yang kemarin ya anak-anak, di pembelajaran kita di pembelajaran 2 dan 3, di sana Bapak sudah pernah menjelaskan atau sudah pernah bernyanyi bersama lagu Peramah dan Sopan. Nah, di dalam lagu tersebut semua lagu selain dinyanyikan berdasarkan pendek dan panjang bunyi, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak. Coba sekarang perhatikan teks lagu di bawah ini. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan lagi teks lagu Peramah dan Sopan. Bagian yang ditulis tebal ada syair yang dinyanyikan dengan penekanan yang kuat. Nah, di mana di sini teks yang di Bapak tulis tebal atau yang Bapak hitamkan ini dinyanyikan syairnya ini dengan penekanan nada yang kuat, dan tidak ini yang tidak dihitamkan ini atau tidak ditebalkan berarti anak-anak menyanyikannya dengan nada yang biasa. Jadi anak-anak bisa buka pembelajaran 2 dan 3 lagu Peramah dan Sopan sambil mendengarkan dan sambil melihat liriknya ini. Jika yang ditulis tebal berarti anak-anak menyanyikannya dengan penekanan nada yang kuat, dan yang tidak ditulis tebal ini berarti anak-anak menyanyikannya dengan nada yang biasa. Jadi sekarang anak-anak coba dengarkan sambil menyanyikannya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, di pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 1 pembelajaran 4. Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya.